everything. Thank you udah ke video ini dan selamat datang di Interesting. Siapa kabar dunia? Sudah hilang. Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Hai gengs, apa kabar nih dunia tipu-tipu? Nah, ngomongin hal tipu-tipu ya. Di video kali ini kita nggak usah ngomongin yang serem-serem dulu atau yang sadis-sadis gitu. Tapi di sini ada hal-hal yang nggak kalah seru, geng. Karena ada berbagai kasus penipuan yang sebenarnya ini kayak di luar logika banget begitu. Kayak kok bisa sih ada yang percaya? Ya mana? Kita bahas yuk. Kasus penipuan paling absurd dan bombastis nih di dunia. Yang uniknya ternyata, cara-cara dari kasus penipuan ini di zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda, gengs. Makanya kita bahas yang dari zaman dulu ya. Tapi sebelumnya, di bulan Ramadan ini, biar kita kagak ketipu ya. Pas misalkan mau beli-beli kebutuhan buat menunjang nih puasa sama lebaran nanti, makanya kalian belinya pasti-pasti aja deh di Bukalapak. Karena di Bukalapak, selain semua barang yang kita butuhin ada di semua alias lengkap ya, pastinya sistemnya juga mudah dan aman, gengs. Apalagi nih sekarang, lagi ada promo yang namanya tuh Bobol Berkah Ramadan dengan diskonnya sampai 99%, gengs. Wih, kalau gitu ceritanya sih, bukan ngenes ketipu-tipu ini, yang ada malah untung. Nah, buat kalian juga yang pada berpuasa nih, daripada nungguin ngabuburit kagak jelas gitu bikin dosa, mendingan pantengin Bukalapak. Karena setiap hari dari jam 12 siang sampai 6 sore, itu ada Bobol Gercep Beduk, geng, yang langsung dari tanggal 1 April kemarin sampai nanti nih 17 April. Barangnya itu semua jadi murah-murah banget. Dan nanti di tanggal 18 Aprilnya tuh ada yang namanya Bobol Gercep THR. Widih, pas banget itu. Emang tanggal-tanggal THR turun. Ya udah, pokoknya buat promo-promo lainnya nanti kita bahas lagi ya. Sekarang kita lanjut dulu dah sama kasus yang hari ini, yaitu ada penipu terhebat sepanjang sejarah di India bernama Mithilesh Kumar yang menjual Taj Mahal, geng. Nah lo ini kagak kaleng-kaleng yang dijual ya, bukan rumah, bukan gedung, tapi Taj Mahal. Bukan main. Jadi Mithilesh Kumar ini, atau yang dikenal dengan nama Natwaral, adalah seorang pria yang asalnya dari desa Bihar, India yang lahir pada tahun 1912. Dia memang akhirnya dikenal dengan julukan The Man Who Sold Taj Mahal karena berhasil menipu orang-orang kaya Eropa buat membeli bangunan Taj Mahal yang sebenarnya nggak mungkin dijual lah ya, karena kan itu kan merupakan aset negara. Apalagi masuk juga tuh ke dalam 7 keajaiban dunia. Kayak yuk kali dijual, halu loh. Tapi nyatanya Natwaral ini tuh berhasil menjual Taj Mahalnya bukan hanya sekali, geng, tapi sampai 3 kali. Waduh, ini skill marketingnya mah jago banget ya. Udah bukan S3 marketing lagi, S4 gua rasa. Dan seperti layaknya di film-film, dirinya itu buat melancarkan aksinya ahli banget nyamar jadi orang yang berbeda-beda. Jadi ketemu si A nanti dia pakai W, pakai bajunya apa, ketemu si B pakai kacamata, kumis palsu, yang gitu-gitu, gengs. Supaya memang dia ini tidak bisa dikenali sebagai orang yang sama. Dan dia juga jago loh masukin tanda tangan sampai 50 tanda tangan dari orang-orang penting tuh, yang memang biasanya tuh bertugas untuk mengurusi akte-akte jual beli tanah dan bangunan juga. Jadi ini mungkin semacam bakat, tapi jangan lu tiru ya. Dimana bangunan-bangunan yang dia jual itu memang bombastis semua, gengs. Gak cuma Taj Mahal aja maksudnya. Ya sebenarnya itu aja udah nggak masuk akal ya. Tapi dia ini juga pernah menjual yang namanya tuh Benteng Red Fort, terus gedung parlemen India, bahkan sampai istana negara di India juga dia jual. Mohon maaf, itu istana negara dijual terus presiden suruh ngungsi. Ada-ada aja ya orang. Pokoknya kalau ditotal-total nih selama hidupnya, Natwaral ini tuh udah melakukan aksi tipu-tipunya itu sekitar 100 kali, ya. Dan dia juga udah pernah dipenjara sebanyak 9 kali. Tapi anehnya, dia selalu berhasil bisa lolos. Jadi nggak cuma orang-orang kaya nih yang ditipu-tipu, melainkan para sipir penjara itu juga jadi korban tipu-tipunya. Pernah nih, aksi kaburnya itu yang terakhir kali dia lakukan di tahun 1996, waktu dia itu berumur 84 tahun, geng. Lu bayangin, 84 tahun udah kakek-kakek, udah bangkotannya kayak apa ya? Masih lincah aja nih orang nih. Ya walaupun tapi kondisinya udah tua, tak begitu, udah nggak sejreng waktu muda ya. Otak nipunya ini tetap cesplong. Dimana suatu hari dia ceritanya mau dibawa ke rumah sakit buat cek kesehatan gitu, yang namanya udah tua. Nah waktu itu dia dibawa sama sipir penjara itu naik kereta, gengs, kereta umum di India yang emang kondisinya penuh banget. Nah FYI aja, kondisi kereta di India tuh jauh lebih parah dibandingkan misalkan kereta dari Tanah Abang Bogor waktu pulang jam kerja tuh. Ih, ngeri. Yang alhasil simsalabim nih, dia hilang gitu aja tanpa jejak karena ngebaur nih sama penumpang-penumpang lain yang udah kayak apa tuh, lautan manusia kayak zombie. Padahal kan maksudnya dia udah 84 tahun ya, masih bisa aja gitu lincah. Dan biasanya kalau kita tahu kakek-kakek 84 tahun kan jalan aja juga pelan banget kayak siput. Ya Allah, apakah ini cobaan yang harus hamba lalui, ya Allah?
Cuman yang gua heran aja sih, ini polisi Indianya kagak punya mobil patroli yang buat harian kayak gitu-gitu apa gimana ya? Kayak nganterinnya pakai kereta umum, agak lucu aja sih. Ya cuman kalau di India kan emang suka begitu ya, suka bikin bingung memang. Hingga akhirnya natural ini tuh tertangkap lagi dan meninggal pada tahun 2009 di dalam penjara. Sampai akhir hayatnya dia tuh dikenal sebagai kang tipu terhebat sepanjang sejarah di India, gengs. Ya coba kalau penipu zaman sekarang gitu, emang ada yang bisa nipu jual Monas gitu atau jual Istana Negara tuh yang di Bogor gitu? Kan nggak mungkin ya. Lu kalau punya otak, pakai otak dong. Bonjour! Lah bonjour ke Banjur aja lu. Abisnya dari India nih, kita beralih ke Prancis. Dimana ada nih mirip-mirip penipu yang gila juga, bernama Victor Lustig, yang berhasil menjual Menara Eiffel, gengs. Bukan menara sultan depan rumah lu tuh, Menara Eiffel dia jual. Jujur gue kagak paham sih kok ada orang yang percaya. Jadi si Lustig ini tuh adalah pria asal Austria-Hungaria yang lahir pada tahun 1980. Dan sejak dia umur 19 tahun, dia emang biasa tuh ngabisin waktunya di sebuah kasino. Yang mana di sana tuh banyak orang-orang dari berbagai negara kan pada datang. Nah sampai akhirnya secara otodidak, dia pintar ngomong deh tuh berbagai bahasa, gengs. Kayak dia bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Ceko, bahasa Itali, dan Perancis. Yang kalau sekarang kalau dia gunain buat konten-konten bikin Ome TV pasti jadi kaya, laku. Hingga pada bulan Mei di tahun 1925, setelah Perang Dunia Pertama ini berakhir, Lustig ini ceritanya pergi ke kota Paris yang kemarin ayam geprek fashion show di sana tuh. Nah, di situ dia ini baca koran dan nemuin sebuah artikel yang ngomongin tentang kehancuran Menara Eiffel. Waktu itu di artikelnya tuh dibilang kalau Menara Eiffel katanya merupakan salah satu kesalahan pembangunan infrastruktur yang lumayan fatal di Paris. Jadi pemerintah sana itu cukup kewalahan buat merawat si Menara Eiffel ini karena biaya maintenance-nya ternyata mahal banget. Sampai-sampai sempat ada rumor kalau katanya pemerintah saat itu berencana nih buat mindahin si Menara Eiffel ke tempat lain, geng. Nah, tapi kan hal itu tentunya akan memerlukan banyak banget biaya dan waktu juga. Berdasarkan dari artikel yang tadi Lustig baca, dia terinspirasi nih buat melakukan penipuan terbesarnya. Langsung deh nih ngehubungin beberapa calon pembeli yang merupakan pengepul besi di sekitaran Paris. Jadi kayak tukang loak besi di sana kali ya. Soalnya kalau si Lustig ini ngehubunginnya pengepul besinya di Madura, lah kejauhan, geng. Walaupun pasti laku juga ya. Lah itu besi-besi jembatan Jepang hilang, hingga akhirnya dapat nih korban pertamanya bernama Andre Poisson. Si Lustig bilang, ini Menara Eiffel nih mau dipindahin nih, mau dirobohin dulu. Lu udah denger belum beritanya nih? Nah, besi-besinya nanti nih sebagian mau dijual. Buat efisiensi pemindahannya biar kagak mahal-mahal banget. Lu mau kagak? Ini besi-besi Menara Eiffel loh, berkualitas. Lah denger begitu si pengepul si Andre ini bilang, oke saya mau. Tapi ya boro-boro kejadian, ya nggak mungkin lah hal itu terjadi. Cuman mungkin karena saking malunya, si Andre itu akhirnya tidak melaporkan kasus penipuannya ke polisi. Karena tensin kali ya, kok lu bisa ketipu sih, ego banget. Ya kali lu percaya besi-besi Menara Eiffel dijual semudah itu ke pengepul besi biasa lagi. Kayak buang barang ke tukang loak kan kayak ya kali. Mama heran sama kamu ya. Kamu itu terpelajar, tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Nah tapi setelah beberapa bulan dari penipuan pertama yang tadi berhasil, Lustig kembali nih mencari mangsa baru. Tapi untungnya calon korban kedua Lustig ini tidak segitu egonya kayak yang pertama. Dimana calon yang kedua ini ngelaporin deh tuh ke polisi. Karena dicari polisi, Lustig ini akhirnya berusaha kabur ke Amerika, geng. Tapi dia ini berhasil ketangkap dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sampai akhirnya sama juga tuh kayak yang pertama, dia meninggal di dalam penjara pada tahun 1947. Nah tadi kan kalau dari cerita yang pertama, Lustig itu mau pergi ke Amerika tapi gagal kan. Namun ternyata di Amerikanya sama ada yang begitu juga sejenis. Dimana si penipu ini menjual jembatan Brooklyn di New York, geng. Pria itu adalah George C. Parker yang tercatat sebagai penipu terbesar dalam sejarah Amerika. Kalau tadi yang pertama itu penipu terbesar dalam sejarah India, kalau ini nih Amerika nih. Hampir sama soalnya. Beberapa aksi penipuannya itu adalah menjual infrastruktur, bangunan-bangunan terkenal kayak Patung Liberty, Madison Square Garden, Museum Seni Metropolitan, sama jembatan Brooklyn yang tadi tuh gue bilang. Kayak heran nggak sih lu? Ya lagi-lagi keheranan kita nih kayak ada aja yang ketipu. Dimana dia berhasil menjual si jembatan Brooklyn tadi sebanyak 2 kali, gengs. Dalam seminggu doang dengan harga 50.000 US dollar atau sekitar 700 juta. Tapi ini konteksnya di tahun 1928 ya. Jadi mungkin kalau sekarang ibaratnya 7 triliun kali ya. Ya kurang tahu dah gue. Pokoknya salah satu korban penipuannya itu bahkan sampai naro, ini kocak banget deh, semacam palang di jembatan Brooklyn. Semacam nih dia jadi pemiliknya. Karena dia emang udah percaya banget kalau gua nih udah jadi pemilik si jembatan Brooklyn ini nih. Macam juragan tanah yang narok palang gitu di kebun singkong. Ini tanah milik gua, lu
jangan macem-macem lu. Kayak begitu, gengs. Ya kan kalau masyarakat sana ngeliatnya kayak, siapa lu? Ngaku-ngaku pemilik jembatan. Yang mana akhirnya George itu berhasil ditangkap setelah ketiga kalinya menipu di tahun 1928 juga dengan hukuman penjaranya seumur hidup. Dan lagi-lagi sama ini kasusnya semuanya. George itu juga meninggal 8 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1936 di dalam penjara, gengs. Nah, tapi ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan antara penipu zaman dulu sama penipu yang modern di era-era sekarang nih. Karena kalau zaman dulu kan bisa dibilang tingkat penipuannya itu ya face to face gitu secara langsung ya. Sampai tadi tuh yang di India bisa ganti penampilan kayak di sinetron biar kelihatan dia orang berbeda gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan zaman udah digital dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang buat melancarkan sebuah penipuan. Apalagi namanya sosial media tuh, tinggal bikin akun anonim atau akun fake buat berkuar-kuar sana sini begitu, yang kagak harus gonta-ganti riasan tadi kayak orang India. Nggak perlu modal wig sama baju gitu, nggak usah. Nyomot aja foto orang. Nah, makanya cuma di aplikasi Bukalapak. Yang beda ceritanya, kagak ada deh tipu-tipu. Diskonnya juga beneran. No tipu-tipu, gengs. Apalagi bulan puasa. Dosa nanti kalau bohong. Karena kayak yang tadi gue udah bilang di awal, selama bulan Ramadan ini, di Bukalapak ada tuh yang namanya Bobol Berkah Ramadan dengan diskon sampai 99%. Langsung gercep buka aplikasi Bukalapak ya. Sambil ngabuburit nih, ada promo yang namanya Bobol Gercep Beduk yang mulainya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah, tapi kalau udah mau deket-deket lebaran, yang pada nungguin THR mana suaranya, udah kelihatan belum hilalnya? Ya tenang aja, gengs, di Bukalapak itu juga bakalan ada Bobol Gercep THR. Potongan langsung up to 1,7 juta. Gokil banget nggak promonya segede itu? Pokoknya banyak di sana ada baju-baju yang stylish buat nanti ini lebaran. Kan beli baju koko, alhamdulillah. Baju gamis, wah syukurillah. Terus selain itu juga ada kayak apa nih, alat-alat masak buat masak apa, kayak masak opor, masak dendeng balado gitu. Pokoknya buat masak-masakan kita lah yang khas lebaran. Harus siap sedia dong pastinya. Makanya cari alat-alatnya di Bukalapak aja semua. Sampai tempat nyimpen makanannya tuh. Mungkin lu mau bawa nih buat mudik tuh buat keluarga di kampung. Ada diskon juga di Bukalapak. Jadi buruan ya. Abis nonton ini, langsung kalian buka tuh, pantengin di Bukalapak. Tapi sekarang pantengin dulu ceritanya nih yang kita masuk ke era penipuan modern yang pernah dilakukan sama promotor dari Fire Festival namanya di tahun 2017. Buat anak-anak Senoparty nih, atau yang suka jedak-jeduk, oi, jedak-jeduk, oi, pasti udah pernah dengar sama pria yang satu ini, yaitu Billy McFarland. Pokoknya semua kasus ini itu bermula waktu Billy McFarland dan rapper namanya Ja Rule kepikiran untuk membuat sebuah acara festival musik yang mewah banget di Kepulauan Bahama yang mereka namakan Fire Festival. Karena memang sebelumnya acara-acara musik seperti itu banyak banget yang sukses ya, geng. Macam misalnya Coachella, Tomorrowland, atau Summerfest. Itu kan kayak, widih, hits banget. Nah, nanti niatan mereka tuh katanya mau bikinnya lebih bombastis lagi. Pokoknya ini bisa mencetak rekor sejarah perhelatan sebuah festival musik, geng. Makanya dari situ si McFarland membuat promosi yang gede-gedean dengan menggandeng model papan atas. Macam kayak Kendall Jenner, Bella Hadid, dan juga Hailey Bieber. Kelas A semua tuh modelnya. Jadi bukan model kaleng-kaleng yang misalkan di Instagram jepret. Terus ditanya, profesinya apa? Saya model begitu. Beda kelas, gengs. Nah, dari segi influencernya tadi kan udah pakai model-model kelas A ya. Dari daftar pengisi acaranya pun itu juga nggak tanggung-tanggung. Ada Blink 182, ada Tyga, Migos, dan banyak lagi, gengs. Pokoknya niatannya kan tadi mau bikin acara segede-gedenya yang bisa mencatat sejarah perhelatan festival musik. Ibarat kata nih kalau hajatan dangdutan yang pokoknya paling gede di daerahnya lah. 7 hari 7 malam suntuk gitu. Nah, makanya acara itu akan dilakukan di sebuah private island, gengs. Biar beda. Dimana nih para pengunjung akan merasakan keeksklusifan dari acara tersebut yang berarti ini orang yang datang ke situ spesial banget. Dan harga tiketnya pastinya kagak murah. Ini acaranya bener-bener kelas wahid. Gak mungkin cuman goceng kayak masuk pasar malam. Dimana saat itu, tiket yang dibanderol itu rate-nya itu $1.000. Yang paling murah ya, sampai $12.000, geng. Berarti sekitar 10 juta sampai 165 jutaan buat tiket doang. Dan mending kita buat nyicil rumah ya. Dan karena promosinya jor-joran kayak tadi, plus daftar list dari artis-artisnya kan bagus-bagus juga ya, akhirnya tiketnya pun terjual sampai 8.000 lembar. Nah, lu kaliin aja tadi 8.000 sama harga-harga tiketnya tuh. Pokoknya pada saat itu sang promotor bisa meraih keuntungannya sekitar $27,4 juta, geng. Yang kalau dirupain berarti berapa ya? 370 miliar, bener nggak? Mohon maaf, kita ngitung pakai sempoa bayangan gitu juga nolnya banyak banget. Jailah pakai sempoa. Tahun banget anak jadul ya. Siapa yang dulunya lupa les sempoa juga? Apa mungkin yang baruan dikit lah les kumon? Nah, ngapain kita ngomongin les? Pokoknya dengan harga yang segitu fantastis, pengunjung telah dijanjikan penginapan dan makanan yang mewah dong pastinya.
Plus, untuk menuju ke private island-nya tadi, itu juga bakal disediakan pesawat jet dan yacht pribadi. Pokoknya gambarannya kayak party-party anak gaul tajir yang hits gitulah. Tapi ternyata, sampai di hari H, ribuan penonton harus merasakan kekecewaannya. Karena semua janji-janji promotor tadi, itu kagak ada yang sesuai, gengs. Boro-boro dapat penginapan mewah. Mereka cuma disediain tenda-tenda doang, yang kayak tenda camping lah, berasa persami di Cibubur apa gimana. Makanannya juga sedih banget, kayak cuma sandwich dingin gitu, kayak makanan pesawat. Ya kalau begitu kan mendingan besok nasi uduk sama monami gitu ya, enak kemana-mana ya. Atau hokben hoka hemat gitu, lebih kenyang. Ditambah adegannya juga kayak di film-film yang nightmare banget. Cuacanya waktu itu hujan lebat, gengs, deras, disertai angin kencang jadi kayak badai, yang membuat tadi tenda-tenda mereka yang kayak persami di Cibubur itu pada rusak dan becek banget lokasinya. Para pengisi acara yang sebelumnya memang ada di list promo kayak semacam Blink 182, itu akhirnya juga nggak jadi manggung dong. Pokoknya Fire Festival itu dicap sebagai acara tergagal yang benar-benar jauh dari ekspektasi. Lagi-lagi masih bagusan acara hajatan dangdutan di pasar malam kali ya. Dimana saat itu banyak pengunjung yang terlantar dan jadi luntang-lantung di sana. Itu kan private island, mau balik juga susah, panitianya juga kagak ada yang jelas. Dia udah ngamuk lah dan menuntut sang penyelenggara. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Billy McFarlane ini itu ditahan dan dihukum penjara selama 6 tahun plus denda sebesar 26 juta dolar, gengs, atas dasar penipuan konsumen. Jahat ya kamu. Hei, jahatnya aku di mana? Penipu modern selanjutnya itu bernama Heather Morgan, yang merupakan seorang rapper perempuan di mana dia berhasil mencuri Bitcoin senilai 51,7 triliun rupiah. Kasus ini tuh berawal di tahun 2016 di mana Heather dan suaminya yang bernama Ilya Lichtenstein itu berhasil meretas sebuah situs pertukaran kripto bernama Biftinex. Mereka itu diduga mencuri sekitar 120.000 Bitcoin yang bernilai 70 juta dolar. Atau setara berarti kita sembok bayang lagi nih. Lah 1 triliun lebih pada tahun itu loh. Tapi kan karena Bitcoin ini konteksnya, pertumbuhannya bisa dibilang cepat ya, ada naik turunnya begitu. Jadi saat ini ditaksir nilainya itu bisa sampai 3,6 miliar dolar. Atau setara naik lagi tuh 51 triliunan nih. Cepet banget naiknya ya. Jauh maksudnya. Dan dalam 5 tahun terakhir, pasangan itu mulai mencuci Bitcoin hasil peretasannya tadi dengan melakukan 2.000 transaksi ilegal. Pokoknya ada 25.000 lebih Bitcoin yang akhirnya dia transfer dibagi-bagi tuh ke macam-macam dompet digital yang memang telah dibuat sama tadi tuh si Ilya suaminya. Nah, sisa Bitcoin lainnya itu diputar menjadi mata uang kripto, gengs. Sebagian juga ada yang dicairin jadi uang sih. Sampai dia beli emas juga. Pokoknya langsung foya-foya, berasa dapat uang kaget begitu. Hingga akhirnya penyelidik FBI itu berhasil menemukan sebuah file yang berisi 2.000 alamat dari dompet kripto milik Ilya tadi tuh yang udah disebar-sebar. Ya udah langsung disita deh. Cuman kabarnya hanya sekitar ada 94.000 Bitcoin yang berhasil diamankan atau sisanya, geng. Selebihnya udah susah kelacak. Nah, yang jadi menarik di sini, si Heather Morgan tadi di Amerika merupakan seorang figur yang lumayan terkenal. Karena yaitu dia seorang penyanyi rap dan juga penulis tetap di majalah Forbes yang memang fokus ke investasi. Jadi backgroundnya sebenarnya ini legit. Makanya kasus ini cukup jadi geger di sana. Dan karena perbuatannya, Heather dan suaminya Ilya akhirnya dipenjara dengan hukuman 20 tahun atas peretasan dan pencucian uang. Datanglah hai uang keberuntungan, banjiri laci-laci uangku. Nah, itu guys beberapa penipu lintas generasi yang cukup menghebohkan ya di zaman dulu sama zaman sekarang. Menurut kalian di antara mereka mana yang paling jago nipu? Ya kalau menurut gue zaman dulu beber kagak ngotak ya. Yang dijual secara logika aja kok bisa. Taj Mahal lah, Menara Eiffel lah, jembatan lah. Terus ada yang beli. Berber apa kabar dunia? Makanya kita nih sebagai pembeli, kalau beli apa-apa daripada takut ketipu ya, mendingan langsung belinya di Bukalapak. Karena selain yang sekarang udah berlangsung bobol gercep beduk yang memang berlangsung dari tanggal 1 April sampai 17 April nanti, itu kan banyak banget barang diskonannya ya. Nah, ada juga tuh yang namanya bobol gercep THR, gengs. Di promo bobol gercep THR ini bakalan ada hampers lebaran, baju-baju lebaran, peralatan masak buat lebaran, atau alat-alat bersih-bersih. Nanti kan kita kalau nerima tamu buat silaturahmi, rumah harus bersih dong. Sama ada juga nih gadget baru, geng. Kalau emak-emak lebaran biasanya pamer-pamer emas ya. Serencong dah tuh. Kalau kita mah nyarinya ya, yang namanya lebaran harus HP baru juga. Nah, nanti geng, ada berbagai gadget yang diskonnya gede-gedean. Tapi berhubung sekarang kita masih puasa nih, gue kebetulan lagi nyari kurma, soalnya habis di rumah. Habis kan kalau kata Nabi, itu dianjurkan kita buka puasanya pakai kurma begitu ya. Nah, kita coba beli aja di Bukalapak yuk. Tuh, cari aja. Kita pilih nih. Udah.
Selesai, gengs. Tinggal tunggu aja, pasti dikirim. Gimana? Harganya udah murah, di Bukalapak juga prosesnya mudah banget kayak tadi dan pasti nyaman. So, tunggu apa lagi? Langsung buka aplikasi Bukalapak dan dapatkan berbagai kebutuhan Ramadan kalian sekarang juga. Pokoknya, cek-cek aja info di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe yang buat yang belum. Kalau udah mah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.